Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP. Yang kami hormati PLT Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Yang kami hormati Sekretaris Utama Lemhanas RI, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes RZ Pancaputra SMSI. Yang kami hormati Profesor Dr. Margarito Kamis SHMU selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Adi Prayitno MSI selaku narasumber. Yang kami hormati Dr. Haji Refli Harun SH MH LLM selaku narasumber. Yang kami hormati para pejabat Lemhanas RI. Yang kami hormati para peserta PPRA 67 Lemhanas RI, serta yang kami hormati tamu undangan yang hadir di auditorium Gajah Mada ataupun yang bergabung secara daring. Eko Margiono kami persilakan. PPRA 67 Lemhanas Republik Indonesia dengan judul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Demokrasi secara resmi saya nyatakan dibuka. Jaga untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Partly free atau bebas sebagian. Bebas sebagian dengan skor 58. Kita bersama instansi pemerintah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta pemerintah daerah. Semangatnya dulu ini, para peserta seminar nasional yang ada di ruangan ini. Jangan lupa cakepnya, karena saya mau menyampaikan sebuah pantun. Setuju ya Bapak-Bapak dan Ibu semua? Setuju. Tanam padi ditanam jadi nasi. Buat nastar dari selai nanas. Cakep. Saatnya kita bahas cara perkuat demokrasi di seminar PPRA 67 Lemhanas. Boleh dong silakannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan sekali lagi saya Tisa Noveni. Izinkan saya menyapa sejumlah pihak yang sudah hadir dan meluangkan waktu dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang terhormat PLT Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Letjen TNI Eko Margiono, Sekretaris Utama Lemhanas RI, yang saat ini mungkin tengah menemani Menko Polhukam, tengah melakukan doorstop di luar bersama dengan teman-teman media. Kemudian juga Pangku Armada Republik Indonesia, Komandan Sesko TNI, para narasumber yang sudah meluangkan waktunya di sini ada Prof Margarito atau Bang Margarito, kemudian juga ada Mas Adi Prayitno dan juga ada Bang Refli Harun. Dan juga tentu kami ingin menyapa kepada yang terhormat para pejabat Lemhanas Republik Indonesia dan seluruh peserta kegiatan seminar PPRA 67 Lemhanas, baik yang berada di ruangan ini ataupun juga yang bergabung secara virtual. Upaya sudah dilakukan oleh baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kira-kira apa sih rekomendasi yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pesta demokrasi? Kita akan mendengarkan masukan-masukan dan juga pemikiran-pemikiran dari 3 orang narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama ada Profesor Dr. Margarito Kamis SHMU. Izin menyampaikan profil singkat dari beliau. Beliau sebelumnya merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara dari tahun 2006 hingga 2007. Beliau juga merupakan Lektor Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tahun 2002 dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tahun 1991. Langsung saja kami undang Profesor Dr. Margarito Kamis untuk maju ke atas panggung. Apa kabar Bang Margarito? Silakan boleh di sebelah sana. Kemudian kita undang narasumber kita yang kedua, yaitu seorang pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno. Izin menyampaikan profil singkat dari beliau. Saat ini beliau merupakan dosen ilmu politik FISIP UIN Jakarta, ketua laboratorium ilmu politik FISIP UIN Jakarta, dan juga direktur eksekutif Parameter Politik. Kami undang Mas Adi Prayitno untuk maju ke atas panggung dan menempati tempat yang sudah kami sediakan. Boleh silakan di sebelah sana, Bang.
Dan selanjutnya kami undang narasumber kita yang ketiga, merupakan seorang pakar hukum tata negara sekaligus pengacara. Ada Dr. Refli Harun SHMH LLM. Di sini menyampaikan profil singkat dari beliau. Beliau merupakan advokat ataupun konsultan hukum tata negara dan juga merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dari 2017 hingga sekarang. Saat ini sudah ada pakarnya yang akan berbicara mengenai tema yang sangat penting. Dan pertama, saya tentu ingin ke Bang Margarito terlebih dahulu sebagai pakar hukum tata negara, bagaimana melihat tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi kita. Apakah ada hal yang harus dibenahi mungkin dari segi aspek hukumnya? Silakan Bang Margarito. Baik, sebenarnya Bapak-Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pertama saya mau klarifikasi, saya ini belum profesor, cuma dipakai profesor tapi saya belum profesor. Untuk menurut biasanya kalau saya koreksi orang bilang itu doa. Kalau doa ya biar aja. Kita doakan Bang. Tapi sejatinya saya berpromosi dari 2006 nggak saya urus barang itu. Kita sudah banyak profesor, jadi biar aja. Padahal kalau diurus kredit saya itu tinggal 70 doang. Pakai duit juga. Nah kalau sekarang ya sudah kita udah hafal lah. Udahlah, kita nggak usah pergi, pegang aja kalau tidur, dapat pegang. Jadi karena itu, karena sejak dan di Amerika Serikat yang dibilang demokrasi yang kita pakai sebagai rujukan itu biang keroknya duit. Biangnya duit itu. Coba Amerika itu tidak bayar rakyat, beli presiden. Cukup beli presiden. Oligarki Wall Street beli presiden, beli kebijakan. Telacak betul itu terjadi pada tahun 1896 ketika bertarung antara Presiden William McKinley dengan William Jennings Bryan. Oligarki yang dimotori oleh Mark Hanna, legendary Rockefeller, Morgan, and the gang itu bayar William McKinley untuk bikin kebijakan tentang gold. 1896. Pak, ini sekarang kita kenal dengan undang-undang tadi ya, sebenarnya tradisinya dari Romawi kuno. Undang-undang yang bayar membayar. Di tradisi modern, undang-undang pertama yang melarang bayar membayar, Tillman Act. Tillman Act itu terjadi untuk merespon karena Rockefeller, Theodore Roosevelt itu cuma duit. Lawannya kalah, ribut. Demokrat di Senat ribut bikin undang-undang batas itu penggunaan duit itu. Memang kalau di Romawi kuno itu duit beredar ke bawah, di Amerika modern beli presiden. Jangan dikira Amerika itu biar kerok gitu. Makanya saya satu waktu berpikir begini, ini bangsa ini bodoh. Kenapa bodoh? Ini barang busuk ini kok diambil. Pemilu langsung ini loh. Pemilu langsung. Karena pemilu langsung duit. Pemilu ini duit. Bapak boleh cek perdebatan orang Amerika Serikat bikin undang-undang dasar pada tahun 1787. Ketemu kok duit. Pemilu langsung. Yang mengontrol hasil pemilu itu adalah kelompok-kelompok berduit yang bisa bergerak lintas border itu, yang mengontrol hasil outcome-nya. Itu busuk. Bagaimana kalau pemilu melalui dewan? Katakanlah MPR misalnya, duit juga. Mengumrohkan orang, terutama tokoh-tokoh pemimpin, pemuka-pemuka agama. Apa iya Pak? Bukannya kita suudon ya? 5 tahun sebelumnya mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Ini kok 2 bulan mendadak soleh gitu loh. Kan ini politik uang kita, problemnya di situ. Saya selalu ngomong ke kawan-kawan DPR dan pemerintah di eksekutif ya, bikinlah pasal khusus tentang politik uang. Jadi saya baca undang-undang pemilu nomor 7 2017 yang 590 halaman itu Pak. Tak nemu pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Misalnya pasal 100 politik uang, tidak ada Pak. Politik uang itu hanya poin yang ke-10. Dilarang memberikan uang, barang atau materi lain. Di belakangnya ada Pak.
untuk mempengaruhi pemilih. Kalau tidak mempengaruhi pemilih, jangan pernah berharap ngasih apapun itu bisa akan kena delik aduan soal pidana pemilih. Saya berharap DPR dan pemerintah yang baru suatu waktu akan membentuk dan membuat pasal khusus terkait dengan undang-undang. Misalnya, politik uang itu adalah ngasih kerudung, politik uang, ngasih beras, politik uang, ngasih aspal 5 kilo, politik uang, ngasih sembako, politik uang. Harus detail, Pak. Kalau nggak detail, politisi ini banyak betul lah kalanya, Pak. Banyak betul. Termasuk misalnya poin larangan kampanye di tempat ibadah. Kan kita tahu kan, sementara definisi kampanye di tempat ibadah itu adalah satu ajakan dan menyebut nomor urut, Pak. Kan fenomena kita ini kalau mau menjelang pemilihan, banyak orang yang tiba-tiba baik, Pak. Biasanya tidak senyum, tiba-tiba senyum. Biasanya nggak pakai kopiah. Biasanya jarang ke tempat ibadah, rajin ke tempat ibadah. Dan sering hadir ke acara tabligh akbar yang gede, jamaahnya besar, 10.000, 15.000. Memang tidak berkampanye, tapi kan orang bertanya, masa iya mau buang-buang waktu 2 jam, 3 jam hanya sekedar ingin masuk surga, Pak? Mereka dalilnya banyak betul. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang politik uang secara umum, secara regulatif, memang harus ada pasal khusus yang secara definitif dan secara spesifik bahwa itu adalah politik uang. Termasuk misalnya bansos, Pak. Biar nggak ribut-ribut bansos itu adalah untuk mempengaruhi pemilih, sebut aja bansos itu politik uang. Dan haram hukumnya diberikan masa kampanye supaya orang nggak ribut. Jadi kalau mau ngasih bansos sebelum kampanye kita 2 bulan. Jadi sebelum masa kampanye bebas kasih bansos. Bansosnya bisa umroh, bisa tapi limusin, apalagi bikin gereja, bikin masjid. Dan pemimpin kita baik betul, Pak. Tapi batasi, kalau you masuk masa kampanye, haram hukumnya bansos itu diberikan. Biar nggak rame seperti Pilpres 2024 ini. Yang dikritik itu orangnya, kelakuannya. Dia itu begini loh, anaknya, istrinya begini loh. Nggak ada urusan sama saya. Urusan saya adalah apa yang dikatakan Prabowo as the president atau sebagai calon presiden. Dia mengatakan kita berantas korupsi. Cocok saya. Kita berantas kemiskinan, cocok sama saya. Kita tingkatkan kesejahteraan, cocok sama saya. Cuma yang tidak cocok sama saya adalah dia tidak pernah mengatakan ayo kita tumbuh dan kembangkan demokrasi. Nggak ada. Apalagi memperkuat demokrasi, nggak ada. Yang dia omongkan adalah oposisi itu budaya barat. Mari kita sama-sama berangkulan. Kita ibarat bangun jembatan. Kalau nggak mau ikut bangun, ya udah di pinggir aja. Kan nggak bisa begitu. Karena oposisi pun berhak atas panggung, benar nggak? Masa gara-gara saya mengkritik pemerintah, TV One tidak mau undang saya, ya kan? Misalnya, wah jangan Refli Harun anti pemerintah. Masa Lemhanas tidak mau mengundang saya? Justru kita tidak akan pernah meeting of mind, tidak pernah bertemu pikiran kita. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian seperti, beronani jadinya kan? Iya kan? Berenang di kolam yang sama. Muter-muter ketemu dia juga. Iya kan? Setelah ini, janganlah Adi Prayitno oposan. Refli Harun apalagi? Lebih baik Margarito Kamis saja. Ya. Gak bisa begitu. Margarito Kamis undang, Refli Harun undang juga plus Adi Prayitno. Itulah meeting of mind. Margarito bilang tentang demokrasi begini, saya bilang demokrasi begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, soal dinasti politik atau politik dinasti. Nah, kita harus bedakan 2 terminologi ini menurut saya. Ya. Politik dinasti sama dinasti politik itu sesuatu yang berbeda. Politik dinasti itu adalah ya, politik yang menggunakan cara-cara yang tidak fair. Ya. Menggunakan paman, menggunakan bapak untuk menggapai kekuasaan. Itu politik dinasti. Kalau politik dinasti itu berhasil, maka akan memunculkan dinasti politik. Di satu daerah tersebut dikuasai. Tidak hanya soal kuantitas, tapi kualitas. Karena kalau misalnya satu daerah tersebut dikuasai, pengambilan keputusannya oleh satu keluarga, itu terbentuk dinasti politik di sana. Jadi, misalnya di Banten dulu, kebijakan nggak bisa lewat dari keluarga Atu, karena semua dia kuasai. Bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita cegah. Cara mencegahnya adalah kita kedepankan prinsip meritokrasi.
ya, profesionalisme. Yang terbaik, primus inter pares di antara kita yang harus memimpin. Saya tambah prinsip demokrasi yang barangkali bisa ditambahkan sebagai local content kita, ya, local genius kita. Misalnya memilih pemimpin. Kalau di Barat barangkali udah kita pemilihan, nggak usah lagi pakai macam-macam, nggak musyawarah, enggak. Assalamualaikum, selamat siang. Saya sekarang ini ada di gedung Lemhanas ya. Lemhanas ini Lembaga Ketahanan Nasional. Ini didirikan oleh Bung Karno ya, tahun 65, tepatnya 20 Mei 65. Ya, ini adalah tempat menggodok para pimpinan nasional tentang geopolitik oleh Bung Karno. Dan itu terus dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Ya, sekarang disebut dengan sekolahnya itu ada PPRA. Ya, PPRA itu sekitar 7 bulan ya. Terus ada lagi PPSA, ada wawasan kebangsaan dengan pemantapan nilai-nilainya, ada kajian yang untuk pimpinan nasional. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa di sini. Saya juga kebetulan ada kesempatan itu tahun 2016 saya sempat sekolah juga di sini teman-teman ya. Nah, kalau dilihat di situ ada patung Bung Karno juga. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa ke sini ya teman-teman. Saya kira itu saja informasi yang cukup bagus ya tentang Lemhanas. Oke.